Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kartunya kita udah shuffle ya, udah kita tebar gitu. Karena tadi sebenarnya udah aku buat gitu ya, tapi handphonenya mati ya, kameranya mati, jadi aku ulang lagi gitu. Dan kita akan mulai dari oracle-nya ya. Kita dapat keep an open mind, kemudian ada romantic feelings, dan kemudian ada true love ya. Dan di kartu tarotnya kita punya Five of Wands, Six of Cups, the Temperance, kemudian Eight of Wands, dan Ten of Wands ya. Untuk zodiaknya kamu bisa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Namun ini nggak jadi patokannya, sesuaikan aja dengan bacaannya dan zodiak kamu, Sun, Moon, Rising, and Venus, Leo ya. Dan di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang tuh banyak sekali yang dealing dengan sama-sama fire sign ya. Sama-sama Leo atau fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius gitu. Oke. Jadi ada yang memang sama-sama kerasnya ya, kalian ini memiliki sifat yang sama kerasnya gitu ya, serupa tapi tak sama sama tapi beda gitu. Oke, karena aku juga ngerasa untuk beberapa ini terkoneksi dengan twin flame kamu ya, ataupun soulmate kamu, dan juga true love ya. True love ada kartu Temperance dan Six of Cup, ini biasanya cinta sejati ya, jadi bisa twin flame kamu gitu ya, bisa belahan jiwa kamu kayak gitu di sini ya. Dan saat ini tuh aku ngerasa kamu dengan dia lagi ada konflik ya, lagi ada problem, karena di sini ada Eight of Wands. Maybe kalian nggak komunikasi saat ini, atau kalian ada jarak ya, beda kota, pulau, atau negara ya. Kemudian nggak komunikasi ini juga sama mungkin kamu udah berpisah gitu ya. Berpisahnya ini mungkin secara tiba-tiba gitu ya, atau kayak nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, kalian berpisah. Mungkin saat konflik terjadi, kamu dengan dia itu kayak nggak ada yang mau sama-sama mengalah atau sama-sama introspeksi gitu ya di awal gitu. Jadi kayak kamu membenarkan diri kamu, dia membenarkan diri dia, dan ketika terjadi konflik kalian saling diam, dia diam ya. Kamu mungkin berekspektasi bahwa dia bakal ngejar kamu, bakal cari kamu, bakal ngubungin kamu, tapi ternyata nggak dia lakuin gitu. Begitu juga dia mungkin juga berekspektasi atau berharap bahwa mungkin kamu akan kembali sendiri gitu ya setelah tenang gitu ya. Ataupun mungkin dia juga berharap kamu yang menghubungi dia dulu gitu ya, ataupun ngejar dia lagi gitu ya, atau ngajak balikan dia, tapi ternyata kamu nggak lakuin gitu. Jadi ini kayak sama gitu, makanya situasinya kayak gini gitu ya. Jadi kayak bablas gitu istilahnya ya, nggak ada kata putus gitu istilahnya ya. Kemudian kalian hubungannya selesai, makanya di sini kayak ada sesuatu yang belum selesai sepertinya gitu. Hubungan mungkin kayak nggak jelas, kayak ada yang ngerasa masih ngegantung gitu. Oke. Karena dengan adanya keep an open mind ini, mungkin dia awalnya tuh kayak berharap gitu ya, atau berekspektasi tentang kamu, tapi ternyata kamu tuh nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Dan aku juga ngerasa meskipun begitu ya, meskipun di sini ada hal yang terjadi antara kamu dengan dia, ini perasaan dia tuh nggak berubah loh sama kamu. Dengan adanya romantic feelings, true love ini, dia ini masih punya perasaan gitu loh. Hanya saja di sini mungkin nggak dia explore gitu loh ya, perasaan dia tuh kayak dia tahan, dia pendam gitu, karena masih ada ego, masih ada gengsi gitu loh ya. Namun seiring berjalannya waktu, dia ini mencoba untuk memahami perasaan dia sendiri gitu. Karena dengan adanya your soulmate, soulmate kamu mungkin berbeda dari ekspektasi kamu. Jadi kayak dia ini sebenarnya
berekspektasi gitu loh tentang kamu, tapi kamu itu nggak sesuai dengan harapan atau ekspektasi dia gitu. Tapi kamulah yang dia cintai gitu loh. Selama ini yang ada di dalam hatinya dia tuh kamu. Walaupun di sini dia berusaha ya untuk move on, berusaha untuk mungkin mendekati seseorang yang lain, karena di sini juga ada Five of Wands gitu ya, yang dimana mungkin dia membandingkan kamu dengan yang lain atau kayak mencari orang lain gitu loh. Jadi seolah-olah tuh kamu itu orang ketiga gitu loh. Ya, kamu jadi orang ketiga gitu loh. Istilahnya tuh seperti itu. Jadi kayak menghadirkan orang lain ini seolah-olah kamu tuh berkompetisi gitu loh dengan orang lain gitu. Ya, namun ternyata setelah dia mungkin bertemu dengan berbagai macam orang gitu, atau mungkin mendekati berbagai macam orang gitu ya istilahnya, tapi ini beda, perasaan dia tuh rasanya beda gitu loh, nggak ada yang seperti kamu gitu. Kamu masih tetap ada di dalam hatinya dia tuh, kayak nggak hilang gitu ya, karena di sini juga ada Six of Cups. Dia kayak ingin kembali gitu ya, masih kepikiran kamu, masih ingat kamu, dia konflik batin di sini. Makanya Temperance ini dia coba untuk seimbangkan dirinya, atau dia coba untuk memahami gitu loh, memahami koneksinya dengan kamu, atau memahami perasaan dia sendiri gitu. Ya, ada konflik batin gitu loh. Di saat dia mungkin membandingkan saat dekat dengan orang, atau mungkin dia menjalin hubungan dengan orang ini, dia bandingin gitu loh dengan perasaannya dia ke kamu, nggak sekuat ke kamu gitu loh. Nggak bisa kamu dihilangkan dari perasaan dia tuh, nggak bisa, dari pikiran dia nggak bisa. Dia terus dan terus keinget kamu di sini ya gitu. Six of Cups dengan Eight of Wands ini terus dan terus gitu loh ya, kamu itu ada di pikiran dia, ingatan dia gitu loh. Dan ini Eight of Wands ya, 8 tongkat ini menandakan bahwa kuat gitu loh ingatan dia ke kamu terus gitu loh. Six of Cups kayak seolah-olah tuh ada benang merahnya, ada talinya yang menghubungkan kamu dengan dia gitu loh ya. Jadi nggak bisa kamu dilupain begitu aja gitu loh. Selalu saja diingatkan ke kamu terus gitu, kayak seolah-olah semesta itu mengingatkan dia tuh ke kamu terus gitu loh. Kayak ini tuh adalah kayak seolah-olah tuh petunjuk gitu loh, bahwa kamu orangnya gitu. Makanya di sini dia coba untuk memahami perasaan dia sendiri gitu. Oke, dan disitulah dia mulai kayak tertekan gitu dengan perasaan dia sendiri gitu. Dia mulai merasa kayak lelah, capek gitu loh, kayak gini terus, karena dia coba untuk menolak gitu loh perasaan dia. Dia coba untuk apa ya istilahnya, ya pokoknya bertolakan gitu loh. Hati dan pikiran dia tuh kayak menolak gitu. Mungkin dia ingin move on karena kamu gak sesuai dengan yang dia harapkan atau ekspektasikan gitu. Tapi perasaan dia besar gitu. Semakin dia menolak kamu, semakin besar perasaan dia gitu. Makanya di sini dia kayak ngerasa kelelahan atau kewalahan gitu loh, menolak perasaan dia sendiri gitu istilahnya ya. Dan di sini aku lihat kamu ini mungkin kayak orang yang coba untuk sendiri gitu ya, coba untuk membangun diri kamu, coba untuk bangkit, coba untuk kuat gitu ya. Walaupun di sini ada Three of Swords yang dimana kamu itu sakit hati banget, kecewa banget, tapi kamu coba untuk sembunyikan atau kamu coba tutupi gitu. Yang kamu perlihatkan di luar ini seolah-olah tuh kamu kuat, kamu happy, kamu bisa mandiri tanpa dia, kamu bisa hidup tanpa dia gitu ya. Tapi sebenarnya dalam hati kamu tuh sakit banget di sini ya, Three of Wands dan juga ada High Priestess. Kamu mencoba untuk menyembunyikan perasaan kamu sendiri ya, rasa sakit hati kamu, kecewa kamu gitu ya. Tapi di sini meskipun kamu coba untuk tutupi perasaan kamu itu, kadang-kadang kamu juga agak sedikit galau gitu ya, tapi nggak kamu perlihatkan gitu loh di luar gitu. Mungkin kamu juga sering nulis jurnal ya, mencatat kayak buku diary gitu ya. Kamu mungkin meluahkan perasaan kamu di situ karena kamu ngerasa di sini nggak ada yang memahami kamu atau mengerti kamu ya. Dan kamu itu coba untuk lebih berspiritual di sini ya. Mungkin kamu lebih mendekatkan diri kamu ke Tuhan gitu ya. Dan di sini juga ada Hermit. Mungkin kamu juga sering menyendiri, introspeksi gitu. Bahkan di sini mungkin kamu belajar ya bagaimana caranya kamu bisa menghealing rasa sakit hati kamu ya. Belajar sendiri bisa di sini, membaca buku bisa, apapun itu di sini kamu lakuin gitu ya. Dan mungkin kamu juga orangnya tertutup di sini, introvert gitu. Walaupun di sisi lain kamu ini
tipe orang yang pokoknya di luarnya kamu tuh kamu perlihatkan yang kamu tuh baik-baik aja gitu loh, kamu kuat, kamu fine-fine aja gitu loh. Tapi di sini sebenarnya nggak gitu, hati kamu hancur, hati kamu sakit gitu loh ya. Kamu nggak sebahagia yang terlihat di luar gitu loh, dalamnya kamu masih kayak gini gitu loh ya. Tapi di sini kamu coba untuk sembuhkan ya, kamu coba untuk pulihkan gitu. Oke, dan aku juga ngerasa dengan adanya high priestess ini mungkin untuk beberapa orang ini memang hubungan kamu dengan dia masih nggak jelas ya, karena juga ada the hermit ya, mungkin kayak menarik diri kamu gitu ya, menjauh dari dia gitu, atau seperti yang tadi mungkin ini nggak ada komunikasi ya, hubungan kayak ngegantung, nggak jelas, makanya dia juga berat gitu karena dia nunggu kamu di sini untuk komunikasi gitu ya, untuk mungkin kembali, tapi kamunya nggak balik-balik gitu. Kamu pun juga sama berekspektasi tentang dia, makanya kamu juga kecewa, sakit hati di sini gitu karena dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Tapi perasaan kamu dengan dia sama, nggak pernah hilang gitu, sekuat apapun kamu mencoba di sini ya. Karena aku juga ngerasa ada koneksi spiritual gitu ya, selain kamu ini mungkin ada yang soulmate atau twin flame kayak gitu ya, ada pelajaran dari sini gitu ya, kalian ini memiliki ini yang sama gitu loh ya, level atau frekuensi yang sama. Maksudnya gini ya, ketika kamu semakin ego, semakin gengsi, dia pun juga sama gitu. Tapi semakin kamu melunakkan diri kamu atau batin kamu, menurunkan ego kamu, dia juga sama gitu loh. Ada temperance di sini ya, keseimbangan. Jadi ini lambang dari keseimbangan. Keseimbangan itu kayak kamu tuh balance gitu loh, sama dengan dia, kayak level kamu tuh sama gitu loh. Atau mungkin kayak yang seperti yang bilang tadi, cara kamu ini sama gitu. Kalau dari perasaan juga sama, perasaan nggak ada yang beda gitu. Kalau kamu masih mikirin dia, dia masih mikirin kamu. Ya, kamu cinta sama dia, dia juga cinta kamu gitu loh ya. Ada ketertarikan batin yang kuat antara kamu dengan dia, makanya kamu juga sulit move on, dia juga sama gitu. Ada benang di sini yang masih menghubungkan kamu dengan dia gitu loh, masih terkoneksi. Makanya di sini ada true love gitu, dia adalah cinta sejatinya kamu gitu, kamu ada cinta sejatinya dia gitu. Dia ingin coba menghubungi kamu, tapi di sini kayak ngerasa sulit gitu loh ya. Di satu sisi mungkin dia punya prinsip ya, prinsip yang dia pegang ini nggak melayani dia gitu loh, tapi dia nggak mau lepaskan itu, makanya terbebani sendiri, dia ngerasa tertekan sendiri gitu. Kalaupun ingin berjuang lagi kayaknya sulit gitu, karena di sini mungkin kayak udah ada beberapa yang mungkin udah lama gitu nggak komunikasi atau kalian berpisah gitu ya, dan dia juga nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Untuk beberapa orang ini ada perbedaannya usia, di sini usianya agak cukup jauh, mungkin sampai 6 tahun gitu ya, seperti itu, 5, 6, 7, atau bahkan di sini ada yang ya perbedaan lah ya, banyak di sini perbedaannya, minimal tuh 5 tahun perbedaan kalian ya, seperti itu perbedaan umurnya gitu ya. Tapi kalau bicara tentang perasaan dia ke kamu ya, dia besar perasaan dia ke kamu, dia masih mikirin kamu, masih merindukan kamu. Bahkan di sini rasanya tuh berat gitu loh ya, berpisah dari kamu atau jauh dari kamu gitu. Hanya saja kalian sama di sini, sama-sama gengsi, sama-sama ego, nggak mau mengakui perasaan sendiri gitu ya. Di sini konflik batin, konflik perasaan, dia mencoba menstabilkan di sini ya, menstabilkan perasaan dia ya, mencoba untuk menyeimbangkan diri dia gitu. Dan aku juga ngerasa di sini dengan adanya Six of Cups ini, mungkin dia lagi dekat dengan seseorang ya, lagi dekat dengan seorang, kayak dia punya teman gitu, mungkin yang dia ajak diskusi di sini, untuk mungkin dia mencoba ya untuk cari pandangan lain gitu, atau pendapat dari seseorang gitu loh. Dan itulah yang membuat dia tuh mungkin kayak konflik, karena mungkin ya apa yang dia mungkin pikirkan ya itu berbeda gitu loh. Makanya di sini kayak dia coba untuk cari pandangan lain gitu loh. Mungkin dia bertanya sama temen dia gitu ya, temen lama yang udah lama kenal dia gitu loh, seperti itu. Dan memang di sini ada terjadi kayak semacam argumen gitu ya, berbeda pendapat gitu loh
pandangan yang mungkin salah atau kayak gimana gitu. Entah ini juga bisa juga ini sebelumnya yang mungkin pandangan dia yang dulu gitu ya, ternyata apa yang disampaikan teman-temannya atau pandangan temannya itu salah gitu loh. Bisa juga seperti itu, tapi bisa juga saat ini yang dia coba mencari pandangan baru gitu ya, karena selama ini dia coba untuk menolak kamu, mengelak kamu gitu ya dari perasaan dan hatinya, tapi nggak bisa gitu loh. Makanya dia coba untuk memahami gitu loh, belajar untuk memahami gitu. Di sini ada Eight of Wands, ada sesuatu yang mendorong dia gitu loh ya, sesuatu yang merubah dia atau mendorong dia gitu loh gitu. Dan memang saat ini mungkin lagi ada halangan ya, bukan halangan ya, kayak ada tantangan gitu loh yang harus dia selesaikan gitu. Di sini masih ada Ten of Wands ya, kayak masih dia kayak masih ngerasa tertekan gitu, atau kayak ngerasa kesulitan gitu loh dalam menjalani hidupnya, atau kayak menjalani apa ya, kayak yang ingin dia lakukan gitu loh. Saat ini tuh kayak dia masih belum bisa gitu loh, seperti itu, masih kayak ada tantangan gitu loh. Makanya di sini ada keep an open mind. Kalau dia bisa merubah cara berpikirnya gitu ya, atau bisa terbuka gitu ya dengan pola pikirnya gitu ya, atau memahami segala sesuatunya tuh dari sudut pandang yang berbeda, mungkin dia akan bisa melepaskan yang membebani dia ini gitu, sehingga dia bisa maju ke arah kamu gitu. Karena di sini ada true love ya gitu. Dia ini tertekan banget gitu, karena dia coba untuk melawan di sini gitu loh, melawan perasaan dia sendiri gitu. Masih ego, masih gengsi gitu, tapi nunggu di sini ya. Makanya di sini ada sakit hati, kecewa sendiri gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Karena di sini juga ada children ya. Ini mungkin kayak berkaitan dengan inner child dia ya, atau kayak ya inner child dia bisa, atau memang ada sesuatu yang berkaitan dengan masa kecil dia gitu ya, yang mungkin masih jadi tantangan dia saat ini, harus dia selesaikan. Karena di sini juga ada what waiting for, divine timing gitu ya, pembelajaran, dan dia harus dewasa di sini, belajar jadi dewasa atau bertanggung jawab. Di sini juga tentang pertanggungjawaban gitu, kayak merubah pola lama, cara lama, apapun itu di sini gitu, layak untuk ditunggu atau dinanti gitu ya. Karena di sini true love, cinta sejati. Oke, dari ini ini saja yang bisa aku sampaikan ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.